5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini ada percakapan Udin dan Siti. Yuk kita simak percakapan mereka. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya, kata Udin. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Jawab Dayu nih adik-adik. Adik-adik, banyak sekali loh contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi itu sebagai berikut adik-adik. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Lalu energi yang kedua adalah energi panas. Nah, energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas ini juga bisa disebut dengan energi kalor. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali energi panas adik-adik. Lalu ada energi listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lainnya, seperti bisa berubah menjadi energi panas, bunyi, dan gerak. Itu tadi adik-adik 3 macam energi yang kita pelajari. Nah, energi listrik itu paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini itu bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama, ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah dengan adanya penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Coba adik-adik, kalau setrika ini tidak dialiri dengan energi listrik, apakah bisa menjadi panas? Tentunya tidak bisa adik-adik. Lalu yang kedua, ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah dengan penggunaan AC, kipas angin ya, mobil mainan, mixer, dan blender. Nah, itu kan berubah menjadi gerak adik-adik dari energi listrik. Lalu ada energi panas menjadi energi panas. Contohnya apa nih adik-adik ya? Contohnya adalah sepeda motor ketika dipakai perjalanan jauh maka akan panas nih adik-adik ya. Nah, itu tadi ya, ini juga sebenarnya ada perubahan energi dari kimia menjadi panas. Nah, adik-adik kan belum belajar tentang energi kimia. Energi kimianya itu terkandung dalam bahan bakarnya atau dalam bensinnya.
Nah, nanti adik-adik bisa pelajari lagi. Ada energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh penggunaannya adalah panel surya. Nah, panel surya ini menangkap panas dari matahari dan cahaya dari matahari untuk diubah menjadi energi listrik adik-adik. Lalu berikutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu pada penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Lalu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Itu contohnya adalah menabuh gendang, menabuh drum ya, atau bertepuk tangan. Itu kan bergerak tapi menghasilkan bunyi. Adik-adik, begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik-adik bisa bersama kelompok kalian temukan contoh-contoh lain nih perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tuliskan hasilnya seperti tabel berikut ini. Nah, di sini Kak Cira sudah memberi contoh nih bentuk perubahan energinya dari listrik menjadi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bendanya adalah ada setrika, microwave, solder, oven, rice cooker, dan lain sebagainya. Lalu dari energi listrik menjadi energi gerak itu ada kipas angin, blender, mesin bor, lift ya, tangga berjalan, mixer, motor listrik, mesin penjahit, vakum atau penyedot debu, mesin cuci, dan lain sebagainya. Lalu contoh untuk energi gerak menjadi energi panas itu adalah menggosokkan telapak tangan. Nah, ketika kalian menggosokkan telapak tangan itu kan kita bergerak ya, dan tangan kita lama-kelamaan akan panas. Nah, berjalan kaki yang jauh itu juga kaki kita lama-kelamaan juga akan merasakan panas. Nah, itu contoh lainnya juga ada adik-adik. Lalu dari energi cahaya menjadi energi listrik tadi contohnya adalah panel surya. Kalau dari energi gerak menjadi energi bunyi ya contohnya adalah bertepuk tangan, lalu getaran pita suara manusia, drummer yang memukul drum, memetik gitar ya, lebah yang berdengung, serta derap langkah orang berbaris itu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, adik-adik, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung itu dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya adik-adik. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Nah, pembangkit listrik tenaga surya itu terdiri atas panel-panel. Nah, ini ada ya adik-adik ya, ilustrasinya panel ini, panel surya namanya. Nah, panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber utama cahayanya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warganya. Tujuannya agar warga itu dapat sambil belajar. Nah, dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Nah, Koperasi Hijau ini mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakatnya. Dengan demikian, warga pun akan aktif nih dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, itu ya adik-adik ya tentang panel surya. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Nah, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau energi cahaya menjadi energi listrik. Apakah panel surya itu? Nah, ini panel ya, bukan panel ya adik-adik ya. Nah, panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.
Berikutnya, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Nah, perubahan yang terjadi adalah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Berikutnya, coba adik-adik amati nih lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Identifikasi perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang di sekitar kalian. Nah, adik-adik bisa buat laporan ya. Di sekitar kita itu banyak sekali contoh perubahan energi. Misalnya saja perubahan energi listrik menjadi panas, digunakan pada penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Lalu penggunaan energi listrik menjadi energi gerak itu dimanfaatkan untuk penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Lalu perubahan energi gerak menjadi panas itu bisa dimanfaatkan oleh ban sepeda. Lalu perubahan energi cahaya menjadi listrik tadi panel surya tadi, dan perubahan energi gerak menjadi bunyi itu dimanfaatkan oleh pemain drum untuk menghasilkan bunyi drumnya. Nah, adik-adik coba sekarang adik-adik lihat di sini, kalian akan membuat yang namanya kapal otok-otok. Ya, ini mainan kapal uap adik-adik. Ini sangat terkenal pada zaman Kak Citra masih kecil. Nah, kapal otok-otok ini merupakan mainan tradisional yang berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya itu menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapalnya. Bahan dan cara membuatnya itu sebagai berikut. Adik-adik siapkan dulu seng, lalu gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Cara membuatnya bagaimana? Nah, buatlah dulu pola pada badan kapal pada seng menggunakan spidol adik-adik ya. Nah, berikutnya yang kedua, buat pola ruang pembakar. Nah, buat pola ruang pembakar, lalu potong semua menggunakan gunting seng. Jadi mintalah bantuan orang dewasa untuk memotongnya adik-adik ya. Buat saluran pipa panjang ya sebagai knalpot dari seng yang digulung. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Nah, warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai dengan selera kalian. Nah, cara memainkannya adalah sebagai berikut adik-adik. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian ujung perahu tadi, lalu masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar, lalu nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng tadi. Nah, setelah kapas panas itu terbakar ya, kapasnya itu terbakar, maka kapal itu akan panas akibat pembakaran tadi. Maka kapal mainan akan mulai bergerak dan mengeluarkan bunyinya itu otok-otok gitu adik-adik. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya yang dinamakan kapal otok-otok. Nah, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal itu untuk bergerak? Nah, kapal otok-otok ini bergerak karena ada perubahan energi panas menjadi energi gerak adik-adik. Apakah fungsi kapas dan minyak goreng dalam kapal otok-otok tadi? Nah, kapas ini berfungsi untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu. Sedangkan minyak gorengnya itu berfungsi sebagai bahan bakar kapal. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Nah, jika tidak ada kapas dan minyak goreng, maka tidak ada pembakaran, sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut mengakibatkan kapal otok-otok ini tidak bisa bergerak. Nah, sumber energi itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika dikelola dengan baik adik-adik. Nah, dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan manusia seringkali mengalami perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Kalian bisa bertanya kepada narasumber yang ada di sekitar kalian. Boleh orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang
lain di sekitar kalian. Lalu kalian buat laporan seperti ini adik-adik ya. Laporan hasil wawancaranya. Misalnya mewawancarai siapa namanya? Di sini Udin misalnya. Pertanyaan yang diajukan apa? Misalnya apakah contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kamu bertanyanya kepada siapa saja? Nah, di sini contohnya bertanya pada orang tua ya, ketua ini, ketua RT, keponakan, tetangga dan teman sekelas. Lalu kalian tuliskan apa saja jawabannya. Itu yang dinamakan laporan hasil wawancara. Ini contoh dari Kak Citra ya. Kesimpulannya, banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nah, perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.